Al-Quran itu dijadikan terdepan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Mukhlisin Pak Haji Arif Ramli beserta jajaran, Bapak dan Ibu calon penghuni surga insyaallah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Karena tema kita pada hari ini barangkali berbicara tentang salawat dan keistimewaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadhana unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai furqan, pembeda. Nah, setiap ketika Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, sampai ke bumi, maka semuanya menjadi istimewa. Malam pada malam itu menjadi malam yang sangat mulia. Bulan yang pada malam itu menjadi bulan yang sangat mulia. Kota pada malam itu diturunkan Al-Quran menjadi kota yang sangat mulia. Kota Mekah, kota Madinah, ketika Al-Quran itu diturunkan menjadi sangat mulia. Manusia yang Allah titipkan Al-Quran menjadi manusia yang sangat mulia. Begitu istimewanya Al-Quran ketika Allah turunkan, sehingga sekitarnya dan seluruh umat, bahkan Rasulullah SAW yang Allah titipkan Al-Quran pada malam hari itu menjadi sangat mulia. Gua yang diturunkan pada malam hari itu juga menjadi gua yang sangat mulia. Sampai sekarang pun itu disebut dengan Gua Hira. Orang-orang yang mau berangkat umroh berusaha untuk bisa mampir di Gua Hira tersebut. Kalau saya lihat itu sampai mendaki yang sangat tinggi dakiannya itu. Nampak kalau dari tepi jalan itu nampak dia. Nah, begitu ingin melihatnya sejarah, ingin melihatnya mulianya gua itu, di mana titik Al-Quran itu diturunkan, dan pada saat itu juga, di malam itu juga, kalau bahasa istilahnya itu Rasulullah SAW dilantik di Gua Hira itu menjadi seorang Rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Kalau orang dilantiknya kan di gedung, tapi Rasulullah dilantik pada malam itu melalui Jibril di dalam gua, yang menjadi gua itu menjadi mulia dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu dijadikan terdepan. Walau anna ahlal qura la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Sungguh Allah akan turunkan keberkahan mulai dari perut bumi, dari langit, dari mana saja. Allah turunkan seluruh keberkahan bagi satu kampung, bagi negeri yang sangat dekat cintanya kepada Al-Quran. Itu begitulah keistimewaan Al-Quran. Ketika Allah turunkan, semuanya menjadi sangat mulia, dan Allah langsung yang akan menjaga siapapun yang mencintai Al-Quran. Selain Al-Qurannya Allah jaga, manusianya pun Allah jaga dengan semulia-mulianya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Quran hudal linnas, petunjuk. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Quran ini bisa menjadi pedoman. Kalau kita melihat begitu istimewanya Al-Quran ini, afala zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta-unta itu diciptakan? Kalau kita melihat unta itu bisa tahan, setelah dilakukan penelitian ternyata dia bisa tahan tidak minum selama beberapa hari di padang pasir yang sangat panas. Ternyata di dalam perut unta itu ada tabung air, ketika dia minum bisa mengobati berbagai macam penyakit. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Apakah kamu tidak melihat bagaimana langit itu diciptakan, kata Allah. Nah, langit Allah angkat, wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu diangkat? Kalau kita mau melihat gunung, kalau kita mau melihat bangunan seperti masjid ini, maka langit-langitnya perlu membutuhkan tiang-tiang yang sangat besar supaya tidak runtuh. Akan tetapi Allah ciptakan langit tanpa membutuhkan tiang-tiang yang sangat besar. Coba bayangkan kalau kita lihat langit itu kalau pakai tiang seberapa besar tuh tiangnya untuk menahan supaya tidak runtuh. Nah, kalau bahasa hukumnya tuh walaupun langit akan runtuh, keadilan tetap akan kita tegakkan. Kalau bahasa hukumnya. Nah, langit tidak membutuhkan tiang-tiang yang Allah ciptakan. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Begitu istimewanya Al-Quran. Bagaimana gunung-gunung itu dihamparkan. Bagaimana gunung-gunung itu dikokohkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ternyata setelah dilakukan penelitian oleh Profesor Dr. Egypt di dalam bukunya The Expanse of Europe, gunung itu ternyata setiap tahun dia berjalan selama 9 sampai 11 cm. Dia bergerak dari posisi dasar porosnya, dia bergerak sampai 9 sampai 11 cm. Begitulah kekuasaan Allah menciptakan gunung, sehingga gunung itu orang-orang yang di sekitarnya kalau di dalamnya ada lava, ada lahar yang sangat panas, ada lava, tapi dia bisa menyejukkan ketika di luar di sekitar gunung. Begitu dinginnya kuasa Allah menciptakan gunung-gunung itu. Tapi di balik keindahan itu, ketika dia batuk sedikit saja, maka terjadilah gempa yang sangat luar biasa. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu kami ciptakan, kami hamparkan. Ternyata setelah dilakukan penelitian oleh para peneliti, maka bagaimana orang-orang Eropa mengambil minyak, mengambil emas, mengambil kekayaan di dalam perut bumi melalui Al-Quran, yang setiap juznya diterjemahkan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu, dan itu diambil oleh bangsa Eropa, terletak di Cordoba, perpustakaan terbesar yang ada di Cordoba. Nah, di antara ulama-ulama kita terdahulu yang melakukan penelitian terhadap Al-Quran, dari beberapa juz yang diperolehnya adalah seperti Al-Farabi, ilmu matematika, Al-Kindi, kemudian Ibnu Sina, ilmu kedokteran, dan begitu banyak ulama-ulama kita yang dahulu melakukan penelitian sehingga tidak lagi melakukan
sebatas membacanya saja. Kalau kita mungkin sekarang masih membaca, kemudian mentilawahinya. Tapi ketika ulama-ulama itu kalau betul-betul kita serius mempelajari Al-Quran, tidak hanya membacanya saja, tapi juga ikut berusaha mendalaminya dengan mentakwilnya. Mentakwil, meneliti, mentafsirkan, sehingga ada pelajaran-pelajaran seperti nahwu, shorof, tafsir, dan seterusnya bisa dilakukan sampai apa sih di dalam perut bumi itu, apa sih keutamaan-keutamaan yang lain yang bisa diperoleh sehingga bisa menghasilkan ekonomi kerakyatan yang luar biasa. Maka semua yang tercantum di dalam Al-Quran lengkap, mulai dari budaya, sosial, ekonomi, dari seluruh aspek kehidupan sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Nah, begitu luar biasanya Al-Quran. Allah ciptakan hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ini untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka kembalilah kita kepada Al-Quran. Ketika kita galau, balik kita kembali Al-Quran. Membacanya, karena Al-Quran adalah asyifa, karena dia adalah obat dari segala penyakit dan juga bisa menyembuhkan apapun penyakit yang diderita oleh umat kalau kita memahaminya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, perbanyak kita bersolawat. Yang kedua adalah Al-Quran merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad yang istimewa, karena ketika Al-Quran diturunkan akan membawa keberkahan di muka bumi. Sama halnya ketika kita membeli TV. TV ketika dibeli pasti ada buku panduannya untuk menggunakan TV tersebut. Ketika kita membeli mobil, ketika membeli motor, akan ada buku panduan untuk menggunakan motor tersebut. Kalau kita ingin membeli AC, membeli alat-alat elektronik, akan ada buku panduan untuk menggunakan alat-alat elektronik tersebut. Begitu juga dengan ketika kita dilahirkan, maka satu paket Allah persiapkan ke muka bumi ini untuk selamat dunia dan akhirat. Allah persiapkan buku panduannya dengan Al-Quran yang sudah Allah persiapkan agar selamat dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah utamakan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan kita, karena Al-Quran adalah satu-satunya kunci untuk keselamatan dunia dan akhirat. Barangkali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir sebelum saya tutup, mari kita sama-sama baca doa Abu Nawas mumpung di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Ramadan yang penuh rahmat ini Allah berikan kepada kita, sehingga Allah bisa menggugurkan setiap dosa-dosa kita barangkali yang telah lalu, sehingga seperti bagaikan kertas putih yang tidak bernoda. Mari kita sama-sama membaca doa Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi ahlan. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku mengenang akan dosa-dosaku yang telah lalu, aku tidak layak menjadi penghuni surgamu. Wala aqwa alan naril jahimi. Akan tetapi ya Rabb, aku tidak kuat, aku tidak sanggup masuk api neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Oleh karena itu ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku, terimalah tobatku. Fa innaka
Firu dzambil azim, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa yang besar. Mari kita baca sekali lagi. Ilahi tulil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahim fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Mohon maaf apabila ada kata kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.